Oke, baik, selamat, siang semuanya. Dalam kesempatan, ini kita akan membahas tentang, eee, isu-isu kontemporer dalam hubungan internasional, Eropa gitu ya. Dan tentu saja, ketika bicara tentang, Uni Eropa, bahwa, Uni Eropa adalah bagian dari kajian regionalisme yang menurut Louis Pauset, eee, regionalisme itu adalah eee, kebijakan, eee, yang lahir akibat ada kebutuhan, eee, negara-negara di sebuah kawasan gitu ya. Jadi region itu dasarnya adalah, sekumpulan, negara-negara yang tinggal pada, zona atau, wilayah yang sama gitu ya, sehingga mereka bersepakat untuk membentuk sebuah, komunitas besar. Nah, dan kemudian regionalisme, biasanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Jadi, ekonomi menjadi driving, untuk, terjadinya, regionalisme gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara, Eropa atau Uni Eropa dengan, Turki. Karena untuk, konteks saat ini, isu yang, selalu menarik untuk dikaji adalah tentang bagaimana hubungan antara, Uni Eropa dan, secara umum negara-negara Eropa dengan Turki begitu. Jadi kalau Anda membaca berita sangat dinamis begitu. Eee, saya akan membagikan, apa namanya, bahan yang sudah saya siapkan. Oke, jadi, eee, hubungan Turki Eropa perspektif, modern. Oke, jadi, relasi Turki dengan, negara-negara Eropa, Turki memiliki hubungan baik dengan, Jerman gitu ya, bahwa, eee, antara Turki dan Eropa, bukan sesuatu yang baru gitu ya, bahwa antara, Eropa dan Turki pernah terjadi, hubungan baik, terutama, pada masa Perang Dunia I begitu, di mana, eee Jerman memutuskan berkoalisi dengan, Turki begitu ya. Di satu sisi Turki saat itu masih berbentuk imperium, Turki Utsmani, kemudian Jerman pada saat itu masih, berbentuk kekaisaran gitu ya. Nah, pada saat itu, mmm Turki melihat bahwa, aliansi dengan, Jerman merupakan salah satu opsi yang bisa dipilih untuk memastikan keberlangsungan, imperium gitu ya. Karena pada saat itu kan, antara satu negara dengan negara lain, berusaha untuk, memenangkan, pertempuran-pertempuran yang ada, baik di Eropa maupun di luar Eropa seperti di Timur Tengah. Jadi antara antar negara Eropa itu memang berkompetisi saat itu. Nah, saat itu, Turki berada pada posisi, berkoalisi dengan, Jerman. Bahkan, ada sebuah buku yang mengulas tentang, eee, From Berlin to Baghdad gitu ya. Jadi pada saat itu ada konsensus atau kesepakatan antara, Jerman dan Turki untuk, menciptakan, eee, hubungan yang, sangat erat ditandai dengan adanya infrastruktur yang menghubungkan antara Eropa dengan Timur Tengah begitu. Jadi, ambisinya saat itu sangat sangat besar ya, ingin menyatukan, Eropa dengan Timur Tengah melalui, rute rel kereta api. Artinya kalau ada jalur, atau rel kereta api, itu bisa menjadi, penghubung antara, perdagangan, Eropa dengan, Timur Tengah. Dan tentu saja, Turki menjadi jembatan antara, Eropa dengan, Timur Tengah begitu. Itu kondisinya saat itu. Tapi, obsesi itu tentu saja tidak, terjadi karena dalam perjalanannya koalisi ini kalah begitu ya, kalah oleh, sekutu dalam hal ini, Inggris, Prancis, dan, Amerika. Kemudian selanjutnya, eee, dalam
konteks modern, Turki memiliki kerjasama atau hubungan baik dengan negara-negara yang ada di NATO. NATO merupakan aliansi militer dan sebagian besar anggotanya berasal dari Eropa, begitu ya. Itu menjadi salah satu faktor mengapa Turki dan Eropa kerap berada dalam satu forum, begitu ya. Kerap berada dalam satu pertemuan, gitu ya. Karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu aliansi NATO. Dalam NATO ada klausul bahwa jika satu negara diserang itu berarti menyerang semua anggota. Nah, disitulah kondisi di mana Turki itu memiliki posisi penting di NATO. Kemudian selanjutnya Turki aktif mengirimkan misi kebudayaan dan agama terutama di negara Eropa Timur. Bahwa di Eropa Timur terdapat beberapa negara yang secara historis memiliki hubungan sangat dekat dengan Turki. Di masa lalu negara-negara seperti Yunani, kemudian sekarang kita mengenal ada Bosnia, kemudian Ukraina, terus Kosovo, yang dulunya Yugoslavia begitu. Serbia termasuk di dalamnya. Sebelumnya negara-negara ini merupakan negara protektorat Turki, ya, bahwa Turki menjadi patron dari negara-negara tersebut. Jadi bagi Turki wilayah-wilayah tersebut tidak lebih dari sekedar provinsi, gitu ya. Maka ketika Turki menjadi patron, maka Turki mengirimkan gubernur untuk menduduki atau memerintah di wilayah-wilayah Eropa Timur begitu, termasuk Bulgaria, termasuk Yunani. Nah, bukti sejarahnya apa? Bukti sejarahnya adalah sampai hari ini masih berdiri bangunan-bangunan tua yang merupakan masjid dengan corak Turki. Itu bukti bahwa pengaruh Turki sangat signifikan di wilayah itu. Nah, kemudian dalam konteks modern, pemerintah Turki juga aktif mengirimkan misi agama dan kebudayaan begitu. Jadi di negara-negara Eropa Timur ada misi-misi keagamaan. Dalam hal ini Turki melalui Departemen Agama mengirimkan imam-imam untuk mengimami atau sekaligus menjadi khotib ya untuk masjid-masjid yang ada di kawasan Eropa Timur. Dan termasuk Turki aktif memberikan beasiswa kepada mereka yang tertarik dengan studi agama di Turki, begitu ya. Itu skema yang digunakan Turki untuk memastikan pengaruhnya tetap ada di Eropa Timur, gitu. Kemudian Turki juga memiliki posisi strategis karena dia menjadi penghubung antara energi di Azerbaijan untuk dihubungkan dengan Eropa. Jadi Eropa adalah komunitas yang sangat besar. Mereka adalah negara industri. Negara industri membutuhkan sumber energi, dalam hal ini gas begitu. Kemudian mereka butuh suplai dalam jumlah besar. Selama ini Uni Eropa sangat mengandalkan Rusia begitu. Tapi dalam perkembangannya ternyata ada saat di mana Uni Eropa berada dalam posisi bermusuhan dengan Rusia begitu. Pernah ada peristiwa di mana Rusia mengancam jika Uni Eropa macam-macam begitu nanti keran gasnya akan ditutup Rusia dan nanti orang Eropa kedinginan begitu. Nah, situasi seperti itu tidak diinginkan oleh Eropa begitu, apalagi dalam 5 tahun terakhir banyak sekali peristiwa yang membuat hubungan antara Rusia dengan negara-negara Eropa memburuk. Isu Ukraina, kemudian isu usir-mengusir diplomat itu terjadi. Itu menunjukkan bahwa dependensi terhadap
energi dari Rusia itu akan menjadi persoalan di masa depan begitu. Oleh sebab itu Eropa membutuhkan alternatif energi. Nah, kebetulan Turki memiliki posisi strategis dan salah satu sumber energi yang sangat besar, masih besar begitu, adalah Azerbaijan. Nah, Azerbaijan memiliki hubungan baik dengan Turki, maka terjadilah kesepakatan untuk melakukan pipanisasi saat itu ya. Jadi ada proyek namanya BTC, Baku Tbilisi Ceyhan. Jadi gas yang berasal dari Azerbaijan disalurkan melalui Georgia, Tbilisi begitu, kemudian nanti dilanjutkan ke Turki, dalam hal ini Ceyhan. Setelah dari Ceyhan nanti disambung ke Eropa, dalam hal ini bisa lewat Yunani atau bisa lewat Bulgaria gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Eropa, dan tentu saja dengan keberadaan proyek ini, proyek BTC, itu membuat Turki memiliki daya tawar lebih tinggi begitu ya, terutama posisi strategis dan kebutuhan energi gitu. Nah, kemudian di Eropa terdapat diaspora Turki yang jumlahnya sangat signifikan begitu. Di Jerman salah satu yang terbesar boleh jadi, kalau kita kenal nama-nama Mesut Ozil begitu, atau Gundogan yang bermain di Liga Inggris gitu, Cenk Tosun gitu, adalah nama-nama yang menghabiskan waktu atau lahir di Eropa bahkan. Seperti Ozil, dia lahir di Jerman, kemudian dia berkewarganegaraan Jerman, dia pasti berbahasa Jerman, dia sudah mengenyam pendidikan Jerman begitu, sehingga yang tersisa adalah jejak leluhur Turkinya begitu ya. Jadi walaupun Ozil berkebangsaan Jerman, tetapi dia memiliki hubungan emosional dengan tanah leluhur, dalam hal ini Turki begitu. Dan antara Jerman dan Turki memiliki aturan bahwa warga negara dibolehkan memiliki 2 paspor. Artinya orang-orang yang sebelumnya lahir di Jerman kemudian ingin mendapatkan kewarganegaraan Turki bukan sesuatu yang sulit begitu ya. Itu situasinya. Nah, kemudian khusus untuk Jerman, banyak sekali memang warga negara Turki yang tinggal di Jerman, karena pada tahun 70-80 Jerman memang membutuhkan jumlah tenaga sangat besar gitu, dan saat itu pemerintah Jerman meminta bantuan kepada pemerintah Turki untuk mengirimkan tenaga kerja. Nah, Jerman butuh tenaga kerja, kemudian warga Turki butuh lapangan kerja. Jadi itu hubungan yang simbiosis. Jadi mereka yang saat itu pergi ke Jerman sebagai pekerja, lambat laun mereka menjadi orang yang menetap, kemudian beranak pinak, melahirkan keturunan, gitu ya, sehingga lahirlah sosok-sosok seperti Mesut Ozil dan kawan-kawannya, gitu ya. Itu yang juga menjadi faktor mengapa di Jerman banyak warga negara Turki. Ini adalah contoh masjid Turki yang ada di Berlin. Kemudian warga Turki juga memang banyak bergerak di sektor perdagangan. Jadi kalau kita ingin membeli daging, biasanya kita bisa mendapatkannya di toko-toko yang dikelola oleh orang Turki, gitu ya. Biasanya terutama komunitas Muslim kecenderungannya untuk memilih toko-toko yang menjual daging dan yang penjualnya adalah orang Turki, gitu. Dan masjid juga menjadi salah satu ciri khas komunitas Turki yang ada di Jerman, begitu. Itulah kecenderungannya. Kemudian yang menarik juga bahwa di Jerman salah satu keturunan Turki bahkan bisa menduduki posisi penting di kementerian, bahkan menterinya begitu ya. Aygul Özkan, Menteri Sosial di Jerman. Dari sisi nama juga sudah kelihatan begitu ya.
Aygül Özkan. Itu adalah nama Turki. Dan Aygül Özkan tentu saja orang yang lahir di Jerman, mengenyam pendidikan Jerman, sudah melakukan akulturasi kebudayaan Jerman, sehingga praktis dia adalah warga negara Jerman yang memiliki kapasitas untuk duduk di posisi menteri. Jadi itu kondisinya. Nah, kemudian hubungan Turki dan Eropa, jadi memang hubungan antara Turki dan Uni Eropa ini cukup menarik begitu ya. Memang awalnya Eropa kan merupakan salah satu komunitas dagang yang concern pada sektor baja saat itu ya, dan Turki melihat Eropa adalah salah satu mitra yang harus tetap dijaga, sehingga Turki menjadi bagian dari komunitas itu, gitu ya. Misalkan pada 1964 Ankara menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan European Economic Community, gitu ya. Kemudian pada 1987 Turki mengajukan diri sebagai anggota tetap European Community, gitu ya, berdasarkan artikel 237 Treaty Roma, kemudian artikel 98 yang memang concern dengan baja dan batubara, begitu ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 2002 ada negosiasi, gitu ya, di antara Turki dengan Uni Eropa, di mana kalau Turki bisa memenuhi Copenhagen kriteria, maka dia bisa diterima sebagai anggota, gitu ya. Itu tahun 2002. Ini juga menunjukkan bahwa sejak 2002 di Turki ada pergantian rezim, begitu ya, dari rezim Partai Kemalis saat itu JHP ke Partai AKP, partainya Erdogan. Pada saat itu memang Turki begitu aktif, gitu ya, memulai era baru dengan menjadikan keanggotaan Uni Eropa sebagai salah satu prioritas, begitu ya. Dan saat itu memang pemerintahan saat itu sangat serius, bahkan membuka sebuah kementerian khusus yang mengawal proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, gitu ya. Nama menterinya saat itu Egemen Bayis, ya, Egemen Bayis. Nah, kemudian pada Desember 2004 ada pertemuan antara para pemimpin negara. Jadi ketika Turki sudah mampu memenuhi sejumlah syarat, maka negosiasi bisa dimulai, gitu ya. Jadi negosiasi direncanakan Oktober 2005. Kemudian pada saat itu berlanjut di Oktober 2005 terjadi kondisi di mana Turki masih diminta untuk memenuhi syarat-syarat yang lain. Kemudian selanjutnya dalam perjalanannya memang Turki selalu berusaha memenuhi semua kriteria yang diinginkan Uni Eropa, dan pada tahun 2017 ada kondisi di mana Uni Eropa mengirim sinyal bahwa Turki harus hati-hati, gitu ya. Ada peringatan karena memang 2016 itu ada peristiwa kudeta, dan setelah kudeta terjadi pemerintah Turki memang agak strict. Beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi kudeta ditangkap dan diancam hukuman mati saat itu. Nah, isu hukuman mati ini terdengar di Brussels, begitu ya, sehingga pihak Uni Eropa saat itu menyatakan mengeluarkan statement, begitu ya, agar Turki tidak memberlakukan hukuman mati, karena itu akan mengancam proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, gitu ya. Jadi itu kondisinya. Dan setelah itu dalam 3 tahun terakhir hubungan Uni Eropa dan Turki maju mundur, gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kondisi-kondisi kontemporer, bagaimana hubungan Turki dengan negara-negara Eropa. Turki memiliki jejak konflik dengan Yunani karena isu Siprus. Nah, ini juga menjadi faktor mengapa Turki sering diblok di forum-forum Uni Eropa, gitu ya. Kemudian Siprus sebagai negara kerap menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa. Kemudian dalam banyak kesempatan Turki kerap terlibat side war dengan Prancis terkait isu Armenia. Bagi Turki, isu Armenia adalah isu yang sangat sensitif, tapi isu Armenia justru menjadi salah satu peluru yang digunakan pemerintah Prancis untuk menyerang Turki, gitu ya. Kemudian ada kebijakan open door policy bagi pengungsi asal Suriah. Jadi keputusan Turki untuk membuka gerbangnya terhadap pengungsi Eropa ini juga bagi Uni Eropa masalah baru, sehingga pada saat itu Uni Eropa memperingatkan Turki agar mereview kebijakan tersebut dengan sejumlah kompensasi. Kemudian selanjutnya Turki berada dalam posisi berbeda dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Amerika, ya, di Libya. Jadi Libya mendukung pemerintah yang berkuasa, sementara di sisi lain Inggris, Prancis mendukung Jenderal Haftar, gitu ya. Kemudian Turki terlibat konflik di Laut Mediterania dengan Yunani. Konflik ini dipicu oleh kegiatan eksplorasi Turki di Laut Mediterania. Nah, saat itu Yunani protes bahwa Turki telah melewati zona ekonomi eksklusif, gitu ya. Jadi Turki telah masuk di wilayah Yunani. Jadi situasi ini sempat membuat tegang hubungan antara Turki dengan negara-negara Eropa, dan saat itu Jerman melakukan intervensi dengan melakukan kunjungan ke Ankara saat itu, ya, sehingga kondisi bisa diredam. Ini adalah potret peta yang paling kiri itu adalah proyek energi yang menghubungkan Azerbaijan dengan Eropa, begitu ya, bahwa di sini ada sumber gasnya di Azerbaijan, kemudian melintas ke Georgia, kemudian berakhir di Turki, di Ceyhan. Nanti dari Ceyhan bisa menggunakan kapal tanker, begitu ya, itu opsi yang ada, atau bisa langsung menggunakan pipa melalui Bulgaria atau Yunani. Kemudian di bagian bawah ini adalah konvoi militer Turki yang mengawal kapal Turki yang melakukan eksplorasi minyak dan gas di Mediterania. Nah, ini yang diprotes oleh Yunani saat itu. Nah, itu adalah update dari kondisi atau hubungan antara Turki dan Uni Eropa, gitu ya. Jadi Turki sebagai kandidat selalu berusaha untuk memenuhi Copenhagen kriteria. Kemudian dalam perkembangannya ada dinamika di mana hubungan antara Turki dengan individual state di Eropa berada dalam posisi yang ada yang dekat, ada yang berjarak, gitu ya, seperti Turki dengan Jerman cukup baik, Turki dengan Yunani memburuk, gitu ya, dan Turki dengan Prancis. Itu adalah kondisi-kondisi yang ada di dalam hubungan Turki Uni Eropa kontemporer. Itulah ulasan tentang hubungan Uni Eropa dan Turki. Dan untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang lain. Terima kasih.